Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu warga Desa Ngargarutno, perkenalkan kami tim KKN BTM UGM Ngargarutno 2021 ingin menyampaikan sosialisasi mengenai K3L untuk rumah produksi jamu. Di sini ada saya, Anissa, dan dua teman saya, Andrew serta Fariza, yang akan membantu untuk menyampaikan materi sosialisasi. Pertama-tama, berikut merupakan beberapa bahasan yang akan kita sampaikan seperti pengertian K3L, dasar hukum K3L, hingga nanti di akhir ada mengenai SOP K3L sampai titik kumpul bencana. Terima kasih pada Anissa atas sambutannya. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk melanjutkan apa yang dikatakan Anissa sebelumnya. Kita melanjutkan pada pengertian K3L. Apa sih K3L itu? K3L merupakan kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan. Nah, kesehatan dan keselamatan kerja merupakan suatu upaya untuk menekan atau mengeliminasi atau bahkan mengurangi risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Bisa dari akibat kecelakaan maupun pencemaran lingkungan. Upaya kesehatan kerja yang bisa kita lakukan adalah penyerasian antara tiga aspek Bapak Ibu sekalian. Ada beban kerja, kapasitas kerja, dan yang terakhir adalah lingkungan kerja. Sehingga pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan dirinya maupun masyarakat dan juga lingkungannya. Kita berlanjut pada dasar hukum K3L. Apabila kita melihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, mendefinisikan secara spesifik apa itu tempat kerja. Tempat kerja merupakan ruangan atau lapangan, bisa terbuka maupun tertutup, bergerak maupun tetap, di mana tenaga kerja bekerja. Nah, sekarang kita mulai masuk kepada manfaat dan pentingnya K3L pada UMKM. Foto di sebelah merupakan foto industri. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa membandingkan, itu kan industri, UMKM kami tidak seperti itu, sehingga wajar dong apabila K3L itu tidak diterapkan karena satu dan lain hal, karena mereka itu lebih besar dan sedangkan UMKM kami lebih kecil. Itu merupakan anggapan yang lumrah Bapak Ibu sekalian. Bagaimanapun, UMKM merupakan industri yang mulai dikembangkan di Indonesia dan juga menopang pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Untuk pembahasan yang lebih lanjut, kita maju ke slide selanjutnya. Nah, ini merupakan jawaban pada slide sebelumnya Bapak Ibu sekalian. K3L adalah bagian penting dari produktivitas bisnis dan daya saing, terutama dalam hal peningkatan kinerja dan profitabilitas. Loh, bagaimana mungkin K3L bisa meningkatkan kinerja dan profitabilitas? Nah, tujuan dari K3L itu sendiri adalah melindungi dan menjamin kesehatan dan keselamatan bagi para pekerja, maupun yang di industri, maupun yang di lapangan, maupun yang di manajemennya. Tentu sebagai pemilik UMKM, Bapak Ibu sekalian tidak ingin pekerja Bapak Ibu sekalian mengalami kecelakaan, mungkin kecelakaan ringan atau kecelakaan berat, atau bahkan bisa menyebabkan UMKM Bapak Ibu sekalian tidak dapat beroperasi dalam waktu yang tidak sebentar, sedangkan waktu itu sangat krusial. Sehingga apabila Bapak Ibu memiliki pandangan bahwa K3L itu merupakan biaya, iya betul, K3L itu merupakan biaya investasi untuk mencegah adanya kecelakaan yang menyebabkan UMKM Bapak Ibu tidak dapat beroperasi dalam jangka waktu yang lama. Seperti itu merupakan biaya investasi. Selanjutnya adalah menjamin tempat kerja yang bersih, sehat, aman, dan nyaman. Ini juga penting Bapak Ibu sekalian, terutama pada UMKM yang berhubungan tentang produksi makanan. Salah satu syarat memiliki tempat produksi adalah kehigienisan Bapak Ibu sekalian. Tentu kita tidak ingin apabila produk yang kita hasilkan itu memiliki higienis yang kurang. Lalu tujuan yang ketiga adalah mencegah kecelakaan atau penyakit di tempat kerja. Nah, ini merupakan tujuan ketiga, merupakan rangkuman dari dua tujuan di atas, di mana tujuan pertama itu menyangkut pada keselamatannya dan tujuan yang kedua menyangkut tentang kesehatannya. Seperti itu. Kita berlanjut pada tujuan penerapan K3L. Nah,
K3L ini tidak hanya pada perusahaan besar atau sektor dengan potensi bahaya tinggi seperti konstruksi dan pertambangan. Keselamatan dan kesehatan kerja ini juga perlu diterapkan oleh UMKM karena menurut UU nomor 20 tahun 2008, UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu. Tidak dapat dipungkiri lagi, mulai dari tahun 2018 hingga sekarang sampai pandemi ini, UMKM memiliki peran yang vital bagi ekonomi lokal maupun global, Bapak Ibu sekalian. Pada tahun 2018 sudah mulai ada penghargaan yang diberikan oleh pemerintah kepada UMKM yang berhasil mempromosikan diri mereka sendiri dan dianggap sebagai top brand karena usahanya. Jika kita mengutip pada Kementerian Koperasi dan UMKM, sektor UMKM berhasil menyerap tenaga kerja sekitar 98,7% pada tahun 2018. Jika kita melihat data internasionalnya, pada data International Council for Small Business atau ICSB juga menyebutkan bahwa UMKM itu menyumbang 50% dari produk domestik bruto di Indonesia. Dan kita juga tidak lupa pada sebelum-sebelumnya pemerintah benar-benar menekankan bahwa UMKM, karena pemerintah tahu UMKM itu menjadi pertumbuhan ekonomi, menyediakan peluang kerja, dan menciptakan pasar yang seimbang, terutama pada saat pandemi. Bahkan sebelum pandemi, mereka sudah menopangnya. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Namun sayangnya, Bapak Ibu sekalian, jika kita melihat pada dunia internasional, terutama pada International Labour Organization atau ILO, mengatakan bahwa sebagian besar UMKM masih menganggap K3 itu bukan sebagai prioritas dan bahkan malah menambah biaya. Hal ini memang benar, dan oleh sebab itu kami dari KKN BPM Desa Ngargoretno memiliki tujuan khusus untuk menerapkan K3L di rumah produksi jamu, antara lain berupa memberi pengetahuan mengenai pentingnya peningkatan kualitas kerja dengan menerapkan K3, dengan menggunakan APD yang dibutuhkan, lalu meningkatkan kebersihan proses produksi di rumah produksi jamu, sehingga kita bisa menjawab bagaimana cara meningkatkan produktivitas sekaligus pada saat yang sama meningkatkan K3 di rumah produksi jamu. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Hierarki pengendalian bahaya. Dalam pengendalian bahaya atau resiko, terdapat urutan atau hierarki tertentu yang perlu dijalani. Setiap langkah dalam hierarki ini memiliki tingkat keefektifan yang berbeda. Berikut ini merupakan 5 urutan atau hierarki pengendalian bahaya atau resiko. Yang pertama adalah eliminasi atau menghilangkan dan mengeliminasi bahaya. Yang kedua ada substitusi, yaitu mengganti alat atau mesin yang berbahaya. Yang ketiga ada perancangan atau kontrol teknik, yaitu memodifikasi alat atau mesin dengan tujuan mengendalikan bahayanya. Yang keempat adalah kontrol administratif, yaitu proses non-teknis untuk menghilangkan bahaya, seperti pembuatan prosedur kerja, pelatihan kerja, penempatan tanda bahaya, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah APD atau alat pelindung diri, yaitu melindungi tenaga kerja dari bahaya menggunakan alat seperti kacamata, helm, sarung tangan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah mengenai sanitasi dan higien makanan. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 942 Tahun 2003, higien sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor makanan, orang, tempat, dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan. Nah, selanjutnya kami akan membahas mengenai prinsip higien sanitasi makanan. Prinsip higien sanitasi adalah pengendalian terhadap 4 faktor penyehatan makanan, yaitu faktor tempat atau bangunan, peralatan, orang, dan bahan makanan. Beberapa prinsip higien sanitasi makanan yang diperlukan untuk menjaga kebersihan dan mengendalikan kontaminasi makanan dapat dilakukan berkaitan dengan yang pertama, pemilihan bahan makanan. Yang kedua, berkaitan dengan penyimpanan bahan makanan. Yang ketiga, pengolahan bahan makanan. Yang keempat, pengangkutan makanan. Dan yang kelima, penyimpanan dan penyajian makanan masak. Yang pertama, ada pemilihan bahan makanan.
Dalam pemilihan bahan makanan, sumber bahan makanan harus memenuhi persyaratan sanitasi untuk mencegah terjadinya kontaminasi atau pencemaran. Selain itu, bahan makanan harus dalam keadaan segar dan tidak busuk. Selanjutnya ada penyimpanan bahan makanan, di mana penyimpanan bahan makanan ini harus yang pertama harus bersih. Lalu dalam menyimpan bahan makanan harus menggunakan prinsip FIFO atau first in first out. Hal ini berarti bahwa bahan makanan yang disimpan terlebih dahulu dan makanan yang mendekati kadaluarsa dimanfaatkan atau diolah terlebih dahulu. Yang ketiga, tempat atau wadah penyimpanan harus sesuai dengan jenis bahan makanan. Contohnya, bahan makanan yang cepat rusak disimpan dalam lemari pendingin dan bahan makanan kering disimpan di tempat yang kering dan tidak lembab. Kemudian yang ketiga ada prinsip pengolahan bahan makanan, di mana proses pengolahan makanan harus memenuhi persyaratan sanitasi, terutama berkaitan dengan kebersihan dapur dan alat-alat perlengkapan masak. Yang pertama, untuk tempat pengolahan, dapur harus bersih dan terhindar dari kontaminan untuk menghindari adanya pencemaran terhadap makanan dan untuk mencegah masuknya serangga atau hewan. Yang kedua, pemilihan bahan. Pemilihan bahan sortir untuk memisahkan atau membuang bahan bagian yang rusak untuk menjaga mutu dan keawetan makanan, serta mengurangi risiko pencemaran makanan. Selain itu, bahan harus dicuci sebelum digunakan atau diolah. Yang ketiga, dari segi peralatan. Peralatan masak dan peralatan makan harus terbuat dari bahan dengan material food grade, yaitu peralatan yang layak dan aman digunakan dalam keseluruhan produksi serta tidak berbahaya bagi kesehatan. Yang keempat adalah prinsip pengangkutan bahan makanan, di mana pengangkutan makanan dari sumber bahan baku ke rumah produksi maupun dari rumah produksi ke tempat penjualan harus dijaga kebersihannya. Tujuannya untuk menghindari pencemaran zat berbahaya dan agar hasil olahan makanan tidak rusak. Yang terakhir ada penyimpanan dan penyajian makanan masak. Syarat penyimpanan makanan jadi yaitu yang pertama, makanan jadi harus disimpan dalam tempat yang kering dan tidak lembab. Yang kedua, makanan harus terlindung dari debu, bahan kimia, serangga, dan hewan lainnya. Yang ketiga, wadah yang digunakan untuk menyimpan makanan harus tertutup rapat. Dan yang terakhir, sama seperti tadi, menggunakan prinsip FIFO, yaitu makanan yang disimpan pertama, dikeluarkan pertama. Kemudian bahasan selanjutnya adalah upaya pencegahan kecelakaan kerja. Dalam program ini, upaya yang dilakukan untuk menghindari kecelakaan kerja diantaranya menggunakan kontrol administratif dan penggunaan APD. Dengan prosedur dan aturan K3 yang sesuai, diharapkan tenaga kerja mampu melaksanakannya sehingga proses produksi berjalan dengan aman. Selain itu, terdapat beberapa alat pelindung diri atau APD yang disarankan untuk menjaga higienitas personel dan lingkungan agar tercipta lingkungan kerja yang sehat, bersih, dan nyaman. Berikut merupakan beberapa usulan dan rekomendasi alat pelindung diri yang harus digunakan untuk menjaga keselamatan pekerja dan higienitas produk. Yang pertama, alas kaki, yaitu tujuannya selain untuk menjaga kebersihan kaki, namun juga untuk menghindari kemungkinan tersetrum karena adanya genangan air dan aliran listrik. Yang kedua ada celemek, tujuannya untuk menghindari kotoran atau noda menempel ke baju pekerja. Selain itu, celemek digunakan untuk menurunkan risiko terluka seperti terciprat bahan makanan yang mungkin panas dan lainnya. APD yang disarankan selanjutnya ada sarung tangan plastik untuk menjaga kebersihan bahan makanan yang diolah dan juga menjaga kebersihan tangan dari pekerja. Dan yang terakhir ada mouth shield atau pelindung mulut, tujuannya untuk menghindari terjatuhnya droplet atau cipratan air liur dari mulut ketika melakukan proses produksi. Bagian selanjutnya adalah usulan sarana dan prasarana pendukung untuk pelaksanaan K3L di rumah produksi jamu. Yang pertama ada tempat sampah yang digunakan untuk membuang limbah makanan hasil olahan. Yang kedua, wadah atau kontainer tertutup yang digunakan untuk menyimpan bahan makanan dan menjaga kelembapan sekaligus menghindari kontaminan. Selanjutnya ada alat kebersihan serta sapu dan pel yang tentunya digunakan untuk membersihkan lantai dan lingkungan sekitar rumah produksi jamu. Standar operasional prosedur K3L pada rumah produksi jamu. Pada SOP K3L ini akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sebelum melakukan kegiatan produksi, ketika melakukan kegiatan produksi, dan sesudah melakukan kegiatan produksi.
Bagian pertama adalah sebelum melakukan kegiatan produksi. Yang pertama, rumah produksi jamu harus memiliki ventilasi yang berfungsi dengan baik. Yang kedua, rumah produksi jamu harus memiliki saluran air yang bersih dengan tempat untuk mencuci alat-alat yang digunakan. Yang ketiga, pekerja mencuci tangan terlebih dahulu sebelum memasuki ruangan produksi. Yang keempat, pekerja mencuci dan atau membersihkan seluruh peralatan yang digunakan untuk kegiatan produksi. Yang kelima, pekerja membersihkan area lantai produksi sebelum melakukan kegiatan produksi. Yang keenam, pekerja memastikan tidak ada genangan air di lantai produksi. Hal ini untuk mencegah risiko terpeleset dan tersetrum. Yang ketujuh, pekerja menggunakan pakaian dengan alat pelindung diri atau APD yang telah ditentukan seperti alas kaki. Contohnya adalah sandal, sepatu, atau sepatu sandal. Hal ini untuk mencegah kecelakaan kerja berupa tersetrum aliran listrik. Yang kedua ada celemek atau apron. Yang ketiga adalah sarung tangan plastik. Lalu yang terakhir adalah mouth shield. 8. Pekerja memastikan bahwa kabel listrik pada mesin tidak terdapat air sebelum mencolokkan ke sumber listrik. Hal ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja berupa tersetrum listrik atau mencegah terjadinya kerusakan pada mesin. Yang kesembilan, pastikan mesin dalam keadaan mati atau off sebelum mencolokkan kabel mesin ke sumber listrik. Hal ini berfungsi untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan juga untuk mencegah terjadinya kerusakan pada mesin. 10. Pekerja membuka jendela rumah produksi agar aliran udara selalu ada dan tidak mengalami heat stroke. Hal ini penting karena sebagian besar dari mesin digerakkan oleh dinamo listrik, di mana dinamo listrik itu berputar dan menghasilkan panas. Oleh karena itu, perlu digunakan jendela sebagai ventilasi untuk mengalirkan panas tersebut ke udara luar. 11. Pekerja melakukan pemeriksaan sekilas mengenai kondisi mesin, apakah terdapat suatu objek yang dapat membuat mesin rusak atau berbahaya bagi keselamatan kerja. Yang ke-12 atau terakhir, pekerja memastikan bahwa gas LPG pada mesin ekstraksi tidak terdapat bau gas atau tanda-tanda kebocoran lainnya. Bagian selanjutnya adalah ketika melakukan kegiatan produksi. Yang pertama, pekerja mengangkat barang atau material dengan posisi awal berupa jongkok. Hal tersebut untuk menghindari timbulnya penyakit akibat kerja dikarenakan posisi yang tidak ergonomis. Hal ini perlu diingat karena sebagian besar orang selalu mengangkat barang atau material dalam keadaan posisi awal berupa membungkuk. Hal tersebut bahaya bagi keselamatan dan kesehatan pekerja. Yang kedua, pekerja memasukkan empon-empon ke dalam mesin pemarut dengan menggunakan alat bantu, bukan dengan menggunakan tangan. Perlu diingat bahwa mesin pemarut memiliki parutan yang terekspos atau terbuka. Hal tersebut dapat mengakibatkan kecelakaan kerja apabila pekerja lalai atau tidak hati-hati dalam memasukkan empon-empon ke dalam mesin pemarut. Yang ketiga, pekerja memastikan bahwa tidak ada benda atau bahan yang mudah terbakar di sekitar mesin ekstraksi ketika menyalakan kompor atau memasang regulator gas. Yang keempat, pekerja membuang limbah hasil produksi atau waste ke dalam tempat yang telah disediakan. Hal ini penting untuk kesehatan lingkungan dan juga kesehatan pekerja. Bagian selanjutnya atau bagian terakhir adalah setelah melakukan kegiatan produksi. Yang pertama, pekerja membersihkan dan atau mencuci peralatan dan mesin yang telah digunakan setelah kegiatan produksi. Yang kedua, pekerja memastikan bahwa mesin-mesin sudah bersih dan tidak ada objek yang dapat menyebabkan mesin rusak atau kecelakaan kerja. Yang ketiga, pekerja memastikan bahwa mesin dalam keadaan mati atau off sebelum mencabut kabel listrik mesin dari sumber listrik. Hal ini berguna untuk mencegah mesin untuk mengalami kerusakan. Yang keempat, pekerja memastikan bahwa tidak ada genangan air di area produksi, khususnya pada bagian sekitar sumber listrik atau colokan listrik. Hal ini berguna untuk mencegah terjadinya korsleting pada rumah produksi. Yang kelima, pekerja membersihkan area lantai produksi dari kotoran dan genangan air. Yang keenam, pekerja wajib memperhatikan kebersihan APD yang digunakan, seperti sarung tangan sekali pakai, maka harus dan dapat langsung dibuang. Celemek dapat dicuci setelah digunakan dan lain-lain. Yang ketujuh, pekerja memastikan jendela dan pintu sudah tertutup rapat sebelum meninggalkan ruangan produksi. Hal ini
untuk mencegah adanya kebocoran air atau ketika hujan air masuk ke dalam rumah produksi. Hal tersebut dapat mengakibatkan korsleting listrik. Selanjutnya adalah jalur evakuasi bencana pada rumah produksi. Berikut merupakan peta evakuasi apabila terdapat bencana seperti kebakaran, tanah longsor, dan lain sebagainya. Lalu ini adalah titik kumpul bencana pada rumah produksi jamu. Dan berikut merupakan gambaran visual dari titik kumpul bencana. Titik kumpul bencana ini ditentukan dikarenakan terdapatnya area yang lapang dan tidak terdapat bangunan di sekitar titik kumpul tersebut. Yang terakhir, berikut merupakan beberapa referensi yang kami gunakan dalam penyusunan materi K3L ini. Sekian pemaparan materi dan sosialisasi mengenai K3L dari kami tim KKN PPM UGM Margaretna 2021. Untuk materi yang lebih lengkap juga dapat dibaca di guidebook yang kami kirimkan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata.